Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nova Amelia dengan NPM 202151121 dari mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan suatu artikel dengan judul Perencanaan Pembelajaran Matematika yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil MPD. Nah, jadi di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pembelajaran, yang ketiga ada matematika, yang keempat ada pembelajaran matematika, dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran matematika. Materi yang pertama adalah perencanaan. Menurut Wijoyo dalam Lembaga Administrasi Negara tahun 1985, halaman 31 menjelaskan bahwa perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu, maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Jadi di sini pokok utamanya dalam perencanaan ada dua, yakni menentukan pilihan mengenai tujuan, dan yang kedua yakni pilihan tersebut harus berupa cara alternatif dan efisien guna mencapai tujuan itu. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu Alder pada tahun 1999 dalam Rustiadi tahun 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, sebagian kalangan juga berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Dari pendapat itu, dapat diartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan itu, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaiannya serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan atau kapasitas untuk mencapai, kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah yang terbaik untuk mencapainya. Lalu menurut pendapat ahli yang ketiga adalah Erly Suwandi pada tahun 2001 halaman 2 mengemukakan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan atau mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik atau tata cara pelaksanaan program dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Nah, menurut pendapat ahli tersebut juga dapat dinyatakan bahwa dalam proses perencanaan itu meliputi tahap-tahap tertentu yang intinya nanti bertujuan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas yang tadi sudah dijelaskan, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang terorganisir untuk mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan adalah bagian penting dari setiap tindakan. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang dilakukan untuk membuatnya transparan. Perencanaan juga penting untuk meningkatkan produktivitas,
tenaga kerja. Rencana yang baik membuat segala bentuk pekerjaan menjadi lebih efisien. Artinya, dari perencanaan adalah berpikir. Perencanaan ke depan mengacu pada manajemen, pengambilan keputusan, dan proses akuisisi formal. Hasil nyata dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan atas dasar sistem yang terintegrasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur perencanaan. Nah, di sini ada pendapat menurut Sarwanto pada tahun 1978. Nah, agar dapat diperoleh jaminan sebesar-besarnya tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sebaik-baiknya, maka suatu perencanaan sebaiknya juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur tujuan. Apa itu unsur tujuan? Jadi unsur tujuan adalah perumusan yang jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai. Yang kedua, unsur polisi atau kebijaksanaan, yaitu metode atau cara atau jalan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang termasuk bagian ini itu hanya garis besarnya saja. Nah, unsur yang ketiga adalah unsur prosedur. Nah, ini tuh meliputi pembagian tugas serta hubungannya baik secara vertikal maupun secara horizontal antara masing-masing anggota kelompok secara terperinci. Lalu unsur yang keempat adalah unsur progres atau kemajuan. Dalam perencanaan ditentukan standar-standar mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai. Nah, unsur yang terakhir adalah unsur program. Nah, di dalam unsur ini tidak hanya menyimpulkan rencana secara keseluruhannya saja, sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan seluruhnya itu program harus pula mengandung acara urut-urutan atau sequence. Pentingnya macam-macam proyek daripada perencanaan tersebut. Lalu, fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Materi yang selanjutnya yaitu jenis perencanaan. Jenis perencanaan itu cukup banyak. Nah, salah satunya yang pertama adalah misi atau maksud atau yang disebut dengan mission atau purpose. Nah, di dalam masyarakat setiap identitas itu mempunyai peranan sendiri. Peranan tersebut itu kemudian menentukan misi atau maksud dari keberadaan mereka dalam masyarakat tersebut. Nah, jenis yang kedua adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir di mana aktivitas atau kegiatan organisasi diarahkan atau ditujukan. Tujuan merupakan rencana organisasi yang paling dasar. Suatu organisasi secara keseluruhan mempunyai suatu tujuan yang kemudian bagian-bagian dalam organisasi tersebut juga mempunyai tujuan masing-masing. Akan tetapi tujuan dari masing-masing bagian tersebut haruslah menyambung atau mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu jenis perencanaan yang ketiga adalah strategi. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi secara alternatif. Pemilihan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu jenis perencanaan yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan juga merupakan rencana. Karena apa? Karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya tentang cara berpikirnya, bukan aksinya. Lalu jenis yang kelima adalah prosedur. Prosedur juga merupakan suatu rencana karena menetapkan cara penanganan suatu bukti aktivitas di masa yang akan datang. Prosedur lebih mengarahkan tindakan, bukannya mengarahkan cara berpikir. Prosedur juga menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan.
Lalu jenis yang keenam adalah aturan. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari berbagai alternatif dan harus dilakukan atau tidak dilakukan. Aturan mengharuskan tindakan tertentu yang spesifik dikerjakan atau tidak dikerjakan. Lalu yang ketujuh adalah program. Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah-langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Lalu yang terakhir adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Anggaran di samping merupakan alat perencanaan juga merupakan alat pengendalian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pembelajaran. Nah, menurut Sagala pada tahun 2010, halaman 61 menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas-asas pendidikan maupun teori belajar. Nah, ini juga merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar itu dilakukan oleh peserta didik. Nah, menurut pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Sudiana pada tahun 2012, halaman 28 menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nah, pembelajaran itu pada hakikatnya juga merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komunikasi transaksional ini adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu menurut Omar Hamalik. Nah, pembelajaran yakni kombinasi yang tersusun dari segala unsur manusiawi, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Selain itu, Omar Hamalik juga mengemukakan 3 rumusan yang dianggap penting tentang pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran ialah usaha yang mengorganisasikan lingkungan pendidikan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi siswa. Lalu yang kedua, pembelajaran ialah usaha penting untuk mempersiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan yang diharapkan. Lalu yang terakhir, pembelajaran ialah suatu proses untuk membantu siswa dalam menghadapi kehidupan atau terjun di lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi sudah dijelaskan, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan sikap dan keterampilan pada diri peserta didik. Selain itu, pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk menganalisis, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar. Maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis, hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran itu harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial kultural dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah indikator dalam pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Nah, dengan demikian, indikator yang diperoleh dari hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi. Nah, ini adalah menurut pendapat dari Sanjaya pada tahun 2009 halaman 135. Indikator dalam pembelajaran itu disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator yaitu yang pertama ada indikator itu dirumuskan dalam bentuk perilaku yang
dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil, bukan pada proses belajar. Lalu yang ketiga, setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Dan yang keempat, perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Kita tahu bahwa salah satu pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah metode pendekatan saintifik. Nah, ada 5 langkah yang harus ditempuh dalam pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati atau observing. Nah, di sini peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Misalnya dalam pembelajaran matematika, yaitu siswa mengamati benda-benda yang berbentuk bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. Nah, supaya kegiatan mengamati dapat terlaksana dengan baik, maka sebaiknya guru perlu merancang, mempersiapkan, menunjukkan, atau menyediakan sumber belajar yang relevan sesuai dengan kompetensi dasar atau materi pembelajaran yang akan diamati oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada menanya. Nah, peserta didik merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu dapat mencakup jawaban tentang pertanyaan faktual, konseptual, maupun prosedural sampai pada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, di sini peran guru yaitu membantu peserta didik dalam merumuskan pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau mencoba. Nah, pada kegiatan ini peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran, kamus, atau yang lainnya. Lalu yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi. Pada kegiatan ini peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, dalam tahap ini peserta didik memecah, memilih informasi, mengklasifikasikan, atau menghitung dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, di sini peserta didik menyampaikan simpulan hasil-hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikan melalui media lain. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak pernah lepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, menurut Mujiono dan Dimyati pada tahun 1993 halaman 23, komponen-komponen proses belajar mengajar tersebut adalah peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, materi atau isi, metode, dan media, serta evaluasi untuk peserta didik. Nah, di sini menurut Nazarudin pada tahun 2007 halaman 49 menjelaskan bahwa peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. Lalu yang kedua adalah guru. Pengertian guru menurut Muhammad Ali sebagaimana dikemukakan oleh Nazarudin pada tahun 2007 halaman 161 merupakan pemegang peranan sentral proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun bagi siswa. Nana Shodah Sukmadiana pada tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar, yang kedua memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, yang ketiga membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, yang terakhir adalah memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, berdasarkan 4 pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu rancangan yang menitik beratkan terhadap pencapaian yang akan didapat oleh peserta didik serta melalui proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang keempat adalah materi atau isi. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional materialis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Lalu yang kelima ada metode. Metode pembelajaran menurut Umar Hamalik pada tahun 2003 merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Nana Sujana pada tahun 1996
pada halaman 76, metode adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswanya pada saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, di sini menurut Sudarwandani pada tahun 2008 halaman 36, metode pembelajaran pada umumnya yang sering dipakai dalam proses belajar yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode tugas, metode latihan inquiry, metode karya wisata, metode seminar, dan metode mengajar. Lalu yang keenam adalah media. Menurut Arif S. Sudirman pada tahun 2006 halaman 7 menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kompetensi serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Menurut Nana Sujana pada tahun 2009 halaman 3 menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara berkala, bentuk ujian, hasil praktik, tugas belajar, tugas harian, atau pengamatan oleh guru. Lalu yang selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan langkah awal yang harus direncanakan di dalam proses belajar mengajar secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis pembelajaran menurut Agus Suprijono pada tahun 2009 yang dapat dibagi menjadi yang pertama adalah model pembelajaran berbasis langsung. Pembelajaran langsung atau direct instruction dikenal dengan active teaching yang mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. Lalu model yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap orang dalam satu kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu model yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan konsep oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning, yakni pembelajaran yang menekankan pada aktivitas penyelidikan. Proses belajar penemuan ini meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Lalu model yang keempat adalah model pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning atau biasa disebut pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah matematika. Nah, ada tiga pendapat ahli yang mengemukakan apa itu matematika. Yang pertama, menurut Rus Effendi pada tahun 1988, halaman 23 mengemukakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif. Jadi di sini kita tahu bahwa matematika bukan hanya berisi angka saja, namun di dalamnya memuat definisi, aksioma, dan dalil-dalil yang mana semua kebenarannya berlaku secara umum dan dapat dibuktikan secara nyata. Pendapat yang kedua yaitu menurut James pada tahun 1976 mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis, dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika.
Lalu pendapat yang ketiga adalah menurut Johnson dan Rising dalam Bruce Effendi pada tahun 1972 mengemukakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori dibuktikan secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang tadi sudah disebutkan, melalui analisis sintesis maka dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan kegiatan manusia yang mengkaji berbagai benda abstrak yang berkaitan dengan angka-angka yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan juga digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-bilangan serta operasinya, melainkan juga unsur ruang sebagai sasarannya. Namun, penunjukan kuantitas seperti itu belum memenuhi sasaran matematika yang lain, yaitu yang ditunjukkan kepada hubungan pola, bentuk, dan struktur. Seperti yang kita ketahui, matematika itu berbeda dengan bidang ilmu yang lainnya. Matematika mempunyai ciri yang khas atau karakteristik tersendiri. Menurut Sojadi pada tahun 2003, halaman 13, mengemukakan bahwa matematika itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, memiliki simbol dan yang kosong dari arti. Yang kelima, menurut Depekdikbud pada tahun 1993, halaman 1, mengemukakan bahwa matematika memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu memiliki objek yang abstrak, yang kedua memiliki pola pikir deduktif dan konsisten, dan yang ketiga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek. Nah, matematika itu dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses pencarian kebenarannya atau generalisasi dalam matematika itu berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu tidak dapat dengan cara induktif. Pada ilmu pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen. Yang selanjutnya adalah bidang matematika. Nah, banyak sekali bidang matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah besaran. Nah, penilaian itu dimulai dengan jumlah digit pertama yang alami dan bilangan bulat. Lalu yang kedua adalah ruang. Penilaian dimulai dengan geometri ruang, khususnya geometri Euclidean. Lalu yang ketiga adalah perubahan. Perubahan di sini adalah memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema umum dalam ilmu alam dan kalkulus telah berkembang sebagai kekuatan penuh untuk menyelidiki. Fungsi ini muncul di sini sebagai konsep penting untuk menjelaskan berbagai perubahan. Lalu yang ketiga adalah struktur. Banyak sekali objek matematika seperti set angka dan fungsi memamerkan struktur internal. Nah, sifat struktur objek ini itu diselidiki dalam bentuk kelompok ilmu, arena lapangan, dan sistem abstrak lainnya. Lalu yang kelima adalah dasar dan filsafat. Untuk memperjelas dalam dasar matematika, bidang logika matematika dan teori himpunan dikembangkan, serta teori kategori yang masih dikembangkan. Lalu yang keenam adalah matematika diskrit. Matematika diskrit adalah nama umum untuk bidang matematika paling berguna dalam ilmu komputer teoritis. Lalu yang ketujuh adalah matematika terapan. Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan, ilmu pengetahuan, bisnis, dan daerah lainnya. Nah, secara umum terdapat dua kegunaan matematika. Yang pertama, matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. Banyak sekali ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya itu bergantung dari matematika. Contohnya, penemuan dan penggambaran teori Mendel dalam biologi itu menggunakan konsep probabilitas. Lalu yang kedua ada perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan.
Lalu yang ketiga, dengan matematika, Einstein juga membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom. Yang keempat, dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan dalam statistik, juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Lalu yang kelima, dalam ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, dalam seni grafis, konsep transformasi geometris juga digunakan untuk melukis mozaik. Yang terakhir, dalam seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Lalu yang kedua, matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam mengadakan transaksi jual beli, maka manusia memerlukan proses perhitungan matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya. Lalu menghitung luas daerah, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, menghitung laju kendaraan bermotor, menghitung pola pikir menjadi pola pikir matematis, orang yang mempelajarinya kritis, sistematis, dan logis. Lalu yang terakhir, menggunakan perhitungan matematika baik dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Nah, di sini ada 3 pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Brunner pada tahun 2000 halaman 56 menjelaskan bahwa pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematis yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Lalu yang kedua, menurut Rahayu pada tahun 2007 halaman 2 menjelaskan bahwa hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang pengajar atau guru melaksanakan kegiatan belajar matematika. Dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Lalu yang ketiga, menurut Kopp dalam bukunya Hermann Suherman pada tahun 2003 halaman 71 menjelaskan bahwa pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Jadi dalam pembelajaran matematika ini siswa dituntut secara aktif untuk ikut serta berkontribusi dalam mengkonstruksi pengetahuan yang mana bisa bersumber dari permasalahan kontekstual yang mana harus diselesaikan dengan cara konkret. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Dapat diartikan pula bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Karakteristik pembelajaran matematika memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Menurut Suherman, pada tahun 2003, karakteristik pembelajaran matematika di sekolah itu yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Nah, materi pembelajaran disampaikan secara bertahap, secara berjenjang, yaitu dari hal konkret menuju hal abstrak, dari hal yang sederhana ke kompleks atau konsep mudah ke konsep yang lebih susah. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti model spiral. Setiap mempelajari konsep baru, setiap perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif.
Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan tapi masih campur dengan deduktif. Lalu yang keempat adalah pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Menurut Martini, pada tahun 2014 halaman 177, mengemukakan bahwa tujuan dari adanya pembelajaran matematika adalah mendorong siswa untuk menjadi pemecah masalah berdasarkan proses berpikir yang kritis, logis, dan rasional. Oleh sebab itu, materi kurikulum dan strategi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menekankan penemuan, tidak hanya pada hafalan. Yang kedua, mengeksplorasi pola-pola peristiwa dan proses yang terjadi di alam, tidak hanya menghafalkan rumus. Yang ketiga, merumuskan keterkaitan yang ada dalam hubungannya secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya, menurut Science Education Board National Research Council dalam bukunya Aryadi 2012 halaman 7, merumuskan ada 4 macam tujuan pendidikan matematika jika ditinjau dari posisi matematika dalam lingkungan sosial. 4 tujuan itu, yang pertama ada tujuan praktis. Tujuan praktis ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan siswanya untuk menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Tujuan ini berorientasi pada kemampuan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam berhubungan kemasyarakatan. Yang ketiga, tujuan profesional. Pendidikan matematis harus bisa mempersiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja. Tujuan pendidikan ini memang mempengaruhi oleh pandangan masyarakat secara umum yang sering menempatkan pendidikan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah tujuan budaya pendidikan. Tujuan budaya. Nah, pendidikan merupakan suatu bentuk dan sekaligus produk budaya. Oleh karena itu, pendidikan matematika perlu menempatkan matematika sebagai hasil kebudayaan manusia dan sekaligus sebagai suatu proses yang mengembangkan suatu kebudayaan. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh guru yang berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang dilakukannya di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau pertemuan. Lalu di sini juga ada prinsip perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik matematika yang didasarkan pada subtopik tertentu. Lalu yang kedua, seorang siswa dapat memahami suatu topik matematika jika ia telah memahami subtopik pendukung atau prasyaratnya. Yang ketiga, perbedaan kemampuan antar siswa dalam mempelajari atau memahami suatu masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan subtopik prasyaratnya. Yang terakhir, penguasaan topik baru oleh seorang siswa bergantung pada topik sebelumnya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah ilmiah, yang berarti keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatannya yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya. Lalu yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu yang kelima adalah memadai. Cakupan indikator materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu yang keenam adalah aktual dan kontekstual.
Lalu yang ketujuh ada fleksibel, dan yang terakhir adalah menyeluruh, yang artinya komponen perencanaan pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang selanjutnya adalah komponen rencana pembelajaran matematika, yang terdiri dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika ini merupakan komponen yang paling penting di dalam rencana pembelajaran matematika. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran matematika mendasari hampir semua komponen lain di dalam rencana pembelajaran matematika. Lalu yang kedua ada materi pembelajaran matematika. Materi pembelajaran adalah materi pokok yang harus dipelajari siswa untuk dapat memiliki kompetensi dasar. Nah, yang ketiga adalah sumber belajar atau media pembelajaran. Di dalam menyusun perencanaan pembelajaran matematika, guru harus mencantumkan sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan. Sumber belajar itu dapat berupa orang, buku referensi, atau lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sedangkan media pembelajaran itu berupa bagian dari sumber belajar yang dirancang secara khusus untuk memahami materi pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Proses pencapaian tujuan pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini harus tercermin metode yang digunakan, berikut alokasi waktu pada setiap tahap, serta harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan materi pembelajaran. Nah, mungkin sekian pemaparan presentasi mengenai artikel perencanaan pembelajaran matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.